Selamat malam pemirsa, berjumpa kembali dengan saya di channel Eko S Dananjaya. Saya kali ini teringat 2 hari lagi, tanggal 27 Juli, mengingatkan kembali memori saya sekian puluh tahun yang lalu tentang peristiwa di Jalan Diponegoro, Jakarta, di mana pada waktu itu kantor PDI, Partai Demokrasi Indonesia, pimpinan Ibu Megawati, diserang oleh orang yang dikenal sebenarnya. Nah, saya mengatakan mengapa penyerangan itu dikenal, karena jelas mereka adalah suruhan dari rejim Orde Baru yang mana tidak senang kepada kaum oposisi atau orang-orang yang melawan Soeharto pada waktu itu. Nah, inilah mengapa saya punya alasan orang-orang itu adalah orang-orang yang sebenarnya bayaran, orang-orang yang diminta untuk membubarkan kami yang sedang berada di lokasi, yaitu di kantor PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta. Namun pemirsa, saya ingin lebih jauh ke belakang untuk mengupas bagaimana tentang perkembangan gerakan pemuda, kaum muda dan mahasiswa pada waktu itu, jauh sebelum terjadi peristiwa 27 Juli 96. Ini semua ada kaitannya bahwa PDIP, Partai Demokrasi Indonesia, pimpinan Megawati adalah titik kulminasi, titik puncak, entry point gerakan perubahan yang kemudian melahirkan reformasi. Dari berbagai gerakan yang berada di daerah pada waktu tahun 96 itu masuk Jakarta dari Bali, dari Nusa Tenggara Barat, bahkan dari Papua, Medan, Kalimantan, Sulawesi, dan ditambah di Jawa. Ini melakukan konsolidasi gerakan mahasiswa dan pemuda. Nah, kemudian di sana sudah terjadi dinamika gerakan, khususnya di ibu kota, tidak pernah berhenti. Gerakan-gerakan itu hampir setiap hari, setiap minggu, orang mengatakan anti rejim Orde Baru dan ingin mengakhiri kekuasaan Soeharto pada waktu itu. Saya sendiri bersama teman-teman di Jakarta konsolidasi dan juga menampung teman-teman yang berasal dari daerah-daerah yang mana mereka menyatukan satu persepsi, yaitu Indonesia yang akan lebih baik, adakan perubahan dan mengoreksi pemerintah. Jadi ada beberapa agenda dari kaum pergerakan untuk melakukan perubahan dan konsolidasi di Jakarta. Nah, teman-teman, memang tidak bisa kita bendung. Saya melihat tidak bisa dipungkiri bahwa dari berbagai daerah atas nama lembaga-lembaga maupun individu menyatakan bahwa mendukung gerakan semesta yang kita lakukan.
sehingga muncul kasus kejadian peristiwa di Jalan Diponegoro adalah momentum yang tepat menurut kita semua, dan kita sudah mampu memprediksi bahwa rezim otoriter Orde Baru tidak lama lagi akan tumbang. Dan baik dari pakar intelektual kampus maupun anak-anak muda yang kritis bersatu padu untuk melakukan perlawanan terhadap rezim Orde Baru pada waktu itu. Terjadilah banyak peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, seperti ada peristiwa sebelum 27 Juli itu yang besar adalah peristiwa di Gambir, di lapangan Monas, yang mana teman-teman gerakan mahasiswa, gerakan pemuda, dan juga Partai Demokrasi Indonesia melakukan long march di Monas, kemudian dibubarkan oleh Kostrad dan aparat yang lain, sehingga pada saat itu banyak korban berjatuhan dari teman-teman yang sedang melakukan aksi. Bagi saya itu adalah aksi yang luar biasa, karena kami aksi bertemu di Monas, kemudian kami pulang, hampir 2 kilo kami memimpin protes dari Monas menuju ke kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, yang semula itu belum pernah dilakukan. Kita melalui Jalan Tamrin, Jalan Imam Bonjol, kemudian masuk Jalan Diponegoro. Nah, itu menjadi sebuah tolok ukur di mana rezim mulai goyah, dan kemapanan di era Orde Baru juga mulai sedikit demi sedikit terjadi perpecahan di tingkat elit maupun di tentara waktu itu. Nah, kita sudah bisa membaca dan bisa menganalisis. Nah, teman-teman, saya ingin mengatakan bahwa peristiwa 27 Juli di kantor PDI itu bukan serta-merta langsung berdiri seperti itu sendiri, tetapi mahasiswa, LSM, gerakan-gerakan ormas yang pro perubahan ini melakukan supporting kepada teman-teman di PDI Jalan Diponegoro itu. Nah, memang partai seperti P3, Golkar, Golongan Karya itu sangat takut dan tidak berani melakukan perlawanan terhadap rezim, sehingga hanya satu-satunya Partai Demokrasi Indonesia yang berani melawan Soeharto dengan terbuka ya. Nah, oleh sebab itu ini menjadi lonceng, menjadi pendulum gerakan yang kemudian terus-menerus tidak akan berhenti dan terjadi keberlanjutan dalam gerakan itu sendiri. Banyak teman-teman seperti Yayasan Pijar, SPSI, pimpinan Mokhtar Papahan almarhum, kemudian juga Elsam, LBH LBHI, petisi 50, pimpinan Pak Ali Sadikin dan kawan-kawan. Terus kemudian tokoh-tokoh lama Soekarnois pada turun gunung untuk membantu perjuangan di Jalan Diponegoro itu, karena
teman-teman kita ini yang membuat panggung setiap hari, panggung demokrasi namanya, itu diisi oleh tokoh-tokoh oposisi untuk melakukan agitasi politik dengan pidato di atas mimbar. Yaitu kita jadwal setiap hari terus menerus sehingga mendatangkan banyak simpati orang yang naik kendaraan, kemudian dia mampir ikut masuk ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya di dalam kantor PDI itu, dan kita bersosialisasi untuk melakukan advokasi terus menerus baik secara internal maupun eksternal. Nah, memang posisi gerakan kaum muda pada waktu di Diponegoro itu tidak mencampuri urusan internal PDI, tetapi kita adalah supporting system dalam gerakan, saling menguatkan bahwa PDI sedang ditindas oleh kekuasaan, sehingga mau tidak mau kita hadir bersama teman-teman yang lain dan kelompok-kelompok lain di luar partai PDI membantu perjuangan di Jalan Diponegoro. Nah, ada satu kesan bagi saya bahwa teman-teman di PDI, di partai, belum punya pengalaman untuk mengorganisir gerakan pada waktu itu. Nah, sehingga justru teman-teman inilah mahasiswa, aktivis mahasiswa, aktivis kaum muda, LSM, ini yang memberikan support dan mereka yang membantu strategi bagaimana agar perjuangan di Jalan Diponegoro itu selalu hidup dan tidak berhenti di situ. Kita juga pernah menarik simpati kepada masyarakat dengan bantuan Mas Budi Rombeng, almarhum, adiknya Mas Eros Jarot ini. Demikian juga Mas Eros Jarot, ya. Terus kemudian teman-teman PDI lingkaran elit Mbak Megawati itu membantu kita support untuk action di lapangan, seperti membantu menyediakan spanduk dan lain-lain. Nah, memang saya ingat bahwa spanduk dukungan Megawati yang paling heroik menurut saya itu pada saat saya memimpin spanduk terpanjang pada era itu untuk ditandatangani, mengambil simpati kepada masyarakat umum untuk mendukung perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Pada waktu itu spanduk terpanjang dari Mekarya sampai Matraman, sampai perempatan Matraman, itu hampir 2 kilo itu spanduk. Nah, kemudian setelah selesai aksi, spanduk itu kita serahkan kepada Ibu Megawati di panggung, dan Ibu Megawati mengucapkan terima kasih atas dukungan kaum muda dan juga mahasiswa yang pada saat itu simpati dengan perjuangan Partai Demokrasi Indonesia. Pemirsa, memang suka dan duka bahwa setiap malam itu sebenarnya sudah ada teror-teror yang kita rasa, seperti halnya seringnya lampu listrik padam sehingga acara-acara kita menjadi terganggu. Nah, bentuk-bentuk teror atau bentuk-bentuk sabotase dalam perjuangan itu ada seperti itu. Kemudian beberapa minggu sebelumnya memang sudah ditebarkan isu bahwa kita akan diserang
dan kita akan diduduki oleh tentara, isinya seperti itu, sehingga membentuk kewaspadaan pada kita yang ada di gedung PDI. Teror-teror dalam bentuk yang lain cukup banyak pada waktu itu, dan memang perjuangan untuk membantu PDI sangat terasa dan kental waktu itu. Seakan-akan memang revolusi akan terjadi di depan kita. Nah, saya sendiri setelah aksi, ya, spanduk terpanjang itu juga peran utama yang cukup menonjol juga, seperti teman-teman yang melibatkan siang malam seperti Mas Desmond Mahesa, ya, almarhum, Bang Bob Randilawe, ini aktivis dari Universitas 17 Agustus Jakarta. Mas Bob ini salah satu komandan lah mahasiswa yang cukup dikenal di Jakarta. Dia senior saya yang ada di Universitas 17. Kebetulan saya juga sempat mengenyam pendidikan di Unpad 45 Jakarta, walaupun saya tidak menyelesaikan. Nah, jadi kami konsolidasi di Unpad dan di berbagai universitas. Hampir semua universitas yang ada di Jakarta juga terlibat untuk membantu perjuangan di Jalan Diponegoro. Nah, juga Mas Dian AR ini aktivis Unisula. Semalam dia juga aktif. Mas Dadang Dadang RHS, ya, aktivis AMI dari UNAS, ya, yang saya ingat beliau ini dekat sama Mas Eros Jarot, dan juga Bang Bob yang suka membawa saya ke Mas Eros di kediamannya, diskusi tentang taktik dan strategi perjuangan kaum muda untuk melawan rejim Orde Baru pada waktu itu. Terus juga kalau yang ada juga Mehmet, ya, dari Unpad juga, kemudian Bibi Roy Janis waktu itu menjadi kepercayaannya Mbak Mega, ya. Terus juga siapa ya, saya agak lupa, ada Bikin Fikri, ada Mas Dodo, kemudian ada siapa lagi, banyak lah yang saya juga sedikit lupa nama-nama karena sudah terlampau lama, ya, peristiwa ini. Dari sisi kita, tapi juga ada gerakan-gerakan teman-teman yang mengatasnamakan PRD, Semit juga terlibat juga di situ. Hampir semua tumpah ruah lah di situ. Dan memang pada waktu itu perjuangannya masih satu kesepakatan, yaitu menumbangkan Soeharto. Jadi memang kepentingan kita baru satu, yaitu bagaimana mengakhiri rejim Orde Baru. Itu saja, tidak ada yang lain. Kita berpikir bagaimana kita. Nah, karena gerakan setiap hari di Diponegoro itu terus-menerus terjadi dan menjadi besar, ini membuat gerah Istana Negara. Pak Harto juga melalui Sudomo, Menko Polhukam, melalui Pangap, aparat, menuduh para aktivis mahasiswa dan pemuda ini adalah setan gundul, yang mana kita adalah antek-antek kiri yang menunggangi pada demokrasi. Jadi kita dianggap provokator, gitu. Sehingga
mereka membacanya bahwa kami ini adalah orang-orang yang membuat onar negara. Ya kalau boleh kita katakan hampir semua rejim yang otoriter yang kekuasaannya tidak mau dikritik itu akan mengatakan hal yang sama. Nah, jadi orang-orang gerakan dituduh menjadi orang-orang yang mengganggu stabilitas nasional. Nah, saya ingat melalui Mas Bibi Yanis, melalui almarhum Dodok dan Mas Puji Rombeng, kita dipanggil Mbak Mega ke kediamannya, yaitu di Kebagusan di Jakarta Selatan. Saya sendiri tidak tahu, tetapi pada waktu itu kami rapat dengan teman-teman, agenda apa yang harus kita sampaikan kepada Mbak Megawati nanti ketika kita bertemu. Nah, memang dari antara semua supporting system gerakan itu yang dipanggil oleh Ibu Mega hanya kami. Nah, ada sekitar 5 orang kalau tidak salah itu, karena dibatasi hanya pemimpin-pemimpinnya saja, komandan-komandan gerakan saja yang dipanggil. Antara lain Mas Bebrandi Lawe, Desmond Mahesa, Dadang RHS, ya. Terus kemudian Mas Dian ikut nggak, saya lupa itu, Mas Dian dari Semarang. Kemudian saya sendiri, kemudian didampingi oleh elit-elit PDI. Di situ ada Parlan, ada Bibi Yanis, ada Mas Taufik Kemas juga yang waktu itu ada. Nah, intinya adalah pembicaraan itu menyangkut masalah strategi gerakan. Harus bagaimana, endingnya bagaimana, ya. Nah, itu kita bicara hampir 1 jam ya dengan Mbak Mega. Ya, Mbak Mega mendengar aspirasi kita. Teman-teman juga bilang bahwa gerakan mahasiswa, gerakan pemuda yang dilakukan selama ini adalah membantu dan bersama-sama berjuang dengan kawan-kawan yang ada di Partai Demokrasi Indonesia. Itu intinya, bahwa kita sejalan, sepemikiran. Terus kemudian saya juga menambahi bahwa saya bilang kepada Mbak Mega pada waktu itu, Mbak Mega, memang Mbak Mega adalah anak biologis Bung Karno. Nah, kami ini, kaum muda ini sebenarnya juga anak Bung Karno, tapi anak ideologis. Nah, itu didengar sama Mbak Mega. Yang kedua, Mbak Mega, saya bilang bahwa menghadapi Soeharto itu harus lebih tenang dan lebih sabar daripada kesabaran Soeharto itu sendiri. Nah, itu caranya bagaimana? Nah, saya sharing kepada Mbak Mega. Jadi saya punya pengalaman di lapangan, dan saya sebagai orang Jawa punya filosofi sebagai orang Jawa, bagaimana kita bertarung jika mana lawannya cukup berat. Kita harus punya siasat dan kita harus mengerti kelemahan lawan. Itu yang saya sampaikan oleh Mbak Mega. Saya sendiri bilang kepada Mbak Mega bahwa ada tokoh-tokoh perlawanan di era Orde Baru seperti Bang Buyung Nasution, kemudian ada Mas Bintang Pamungkas, ada mantan gubernur DKI, ya, yang cukup dikenal, ada Mukhtar Papahan, banyak sekali tokoh-tokoh yang pada waktu itu perlawanannya tidak kalah dengan Mbak Mega sebenarnya. Tetapi bukan mengesampingkan tokoh-tokoh ini, tidak. Mereka bukan lawannya Soeharto. Nah, lawannya Soeharto ini adalah
Mbak Megawati. Saya kasih kronologis secara genealogi bahwa Soekarno adalah orang Majapahit. Dia dibesarkan oleh atmosfer Majapahit, sedangkan Soeharto itu dibesarkan oleh atmosfer Mataram. Jadi yang namanya perlawanan di dalam kerajaan itu selalu ada simbolik. Orang Jawa berpolitik dengan simbol. Nah, secara secara derajat tingkatan konteks politik itu Soeharto kalah dengan aura Megawati karena Mbak Mega adalah anak Bung Karno. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Mega yang bisa melawan Mataram adalah dari Majapahit. Terus kemudian saya juga bilang kepada Mbak Mega bahwa ada filosofi Jawa yang disebut anteng titiran. Nah, ini filosofi yang cukup tinggi di dalam konteks perlawanan politik yang dilakukan oleh raja-raja Jawa dulu, yang mana ini tidak banyak tertulis atau tersebar di teori-teori perkuliahan atau teori barat maupun teori-teori di masyarakat, karena ilmu ini dimiliki oleh raja-raja pada saat itu, yang mana arti anteng kitiran itu adalah kitiran itu adalah baling-baling ya, kalau Indonesianya baling-baling. Jadi baling-baling ini kalau semakin kencang pusarannya, turbulasinya itu semakin keras, maka kita tidak bisa mendeteksi atau melihat bahwa baling-baling itu seperti berputar. Sepertinya tidak berputar, tetapi jika kita mendekat baling-baling itu, maka kita akan tersedot atau kita terhempas karena dia mempunyai energi yang sangat besar, punya turbulasi yang besar. Nah itulah. Nah itu hanya dimiliki oleh Megawati, hanya dimiliki oleh keturunan Soekarno yang bernama Megawati. Megawati melawan dengan diam, bukan dengan menunjukkan bahwa ini loh saya, tidak. Nah demikian Soeharto. Soeharto itu adalah orang yang memiliki sifat yang tenang, ya, seperti tenangnya Sungai Bengawan Solo. Ya. Sungai Bengawan Solo juga mempunyai filosofis. Oleh sebab itu Gesang yang membuat lagu tentang Bengawan Solo, Gesang paham tentang bagaimana filosofi Sungai Bengawan Solo itu. Nah, Sungai Bengawan Solo itu juga menghanyutkan ketika kering, kerontang, tidak banyak air, tetapi ketika banjir, maka di bawah itu tenaganya dan arusnya cukup besar. Nah itulah, maka dibuatkan lagu oleh Gesang. Sebenarnya Bengawan Solo mempunyai fenomena sungai yang berbeda dengan sungai-sungai lain. Nah inilah saya combine kepada politik yang saya sampaikan kepada Mbak Megawati, bahwa untuk melawan Soeharto itu harus melakukan anteng pikiran tadi. Dan itu hanya dimiliki oleh Megawati, tidak ada tokoh-tokoh lain yang memiliki seperti itu. Tampaknya Mbak Mega memang ya mendengar saja ya. Terus kemudian saya bilang bahwa Soeharto tidak lama lagi akan jatuh kalau kita semua tetap teguh berpendirian dan memegang komitmen di dalam perjuangan untuk perubahan Indonesia. Itulah pemirsa dialog kami kaum muda waktu itu
ya, utusan konsolidasi kita bersama-sama rekan-rekan seperjuangan pada demokrasi Indonesia di awal kita berjuang, ya, itu membuahkan hasil meski kita berdarah-darah semua, ya. Banyak peristiwa setelah itu terus bergelombang, terus tidak pernah berhenti untuk melawan. Nah, setelah kita pulang dari Mbak Mega, kita konsolidasi dan teman-teman di DPP PDI, ya, merasa senang dan merasa ada satu persepsi dari teman-teman mahasiswa maupun pemuda untuk melakukan perjuangan yang sama. Kemudian waktu terus berjalan, kita lakukan improvisasi politik pada waktu itu, terus membesar gerakan, dan tiba pada waktunya 1 minggu setelah kami bertemu dengan Mbak Mega itu rupanya sudah ada tanda-tanda akan ada pembubaran atau penyerangan dari pihak luar. Saya dan teman-teman, saya ingat saya masih dialog dengan anaknya Pak Rah Basuki Reksobowo, waktu itu saya lupa namanya. Nah, anak ini juga sempat ketangkap nih pada waktu penyerbuan di DPP, saya lupa namanya. Ini tangkap dan dibawa ke Polres atau Polda. Jadi malam itu jam 11 malam, saya berdua sama dia ngobrol di depan gedung PDI. Tiba-tiba lampu sepanjang jalan protokol itu dimatikan. PLN itu jalan umum, lampu listrik jam 11 malam. Saya bilang sama dia, saya punya firasat yang buruk ini. Ini kenapa biasanya lampu tidak mati semua sepanjang jalan Imam Bonjol dari Megaria sampai Bappenas itu mati total semua lampu, sehingga jalanan terlihat gelap. Nah, jam 12 saya pulang, saya pamit. Saya bersama Natal Sitinjak waktu itu ke rumahnya di Grogol. Natal Sitinjak ini orang PDI, ya, yang kemudian dia jadi anggota DPR Jakarta setelah reformasi. Nah, paginya sekitar jam 4 saya mendapat telepon dari DPP PDI, ya, yang saya ajak ngobrolin tadi. Terus bilang, suara sudah gaduh, sudah terjadi pelemparan batu dari luar. Anak ini menelpon saya di di rumahnya Natal, karena memang dia saya kasih nomor teleponnya teman saya tadi si Natal, bahwa saya diminta untuk mengabari seluruh teman-teman dan untuk segera membackup kekuatan yang berada di Jalan Diponegoro. Saya 5:30 berangkat bersama 3 orang. Terus kemudian kendaraan kita taruh di RSCM. Kami jalan kaki. Sekitar 6:30 sudah ramai sekali, dan mereka masih bertahan yang di dalam. Teman-teman di Partai PDI itu di dalam bertahan dan teriak-teriak semua, saling menghujat. Tetapi yang ada di luar ini juga pakai kaos merah, sama hampir seperti dengan teman-teman PDI. Nah, itu melempar batu, pokoknya melakukan kegaduhan dan kerusuhan. Tetapi polisi, tentara waktu itu ya diam saja, dia melihat ada penyerbuan. Memang kalau saya lihat itu sebuah kesengajaan, ya.
bahwa ya era waktu itu di mana rejim memang pengen pengosongan dan mendongkal kepemimpinan Megawati, intinya ingin mengusir supaya orang-orang PDI keluar dari markasnya dan kemudian akan diisi oleh orang-orang Suryadi waktu itu. Tak terelakkan, kami hanya bisa di bawah rel kereta api dan sebagian di Megaria. Nah, saya waktu itu sempat bertemu Budiman Sujatmiko di lapangan dan juga kawan-kawan seperjuangan yang lain. Ya intinya saya mengatakan bahwa kita sama-sama berjuang untuk reformasi, untuk perubahan. Tetapi jangan sampai kita tertangkap konyol. Kalau tertangkap, saya nggak menjamin bahwa teman-teman itu juga tidak tertangkap. Karena saya kemungkinan tidak kuat kalau saya disiksa seperti kawan-kawan sebelumnya itu. Pasti saya akan bernyanyi atau berbunyi untuk menyeret-nyeret teman-teman. Nah, untuk itu sebaiknya apabila kita masih bisa menghindar dan lari dari situasi seperti ini, tapi bukan berarti lari menjadi pengecut, tidak. Ini sebenarnya kita ingin bersembunyi karena saya sudah pasti, saya melihat ini kita sudah pasti akan ditangkap ini. Jadi memang pemerintah sekali mendayung 2 atau 3 pulau terlampaui. Nah, yang dipukul adalah Partai Demokrasi Indonesia. Tetapi karena kita itu juga berbulan-bulan aktif di PDI situ, di kantor, nah mereka pasti tahu, intel aparat sudah pasti tahu. Jadi mereka akan mencari kita juga. Nah, ternyata benar bahwa kelompok PRD dianggap perusuh dan jadikan kambing hitam. Mereka dikejar-kejar, ditangkapi satu persatu. Nah, saya sempat menghindar, berpindah-pindah tempat waktu itu. Saya ingat bertiga, saya selalu bertiga, saya bilang kita jangan pecah, kita selalu bertiga, sehingga kalau misalnya Anda diculik atau saya diculik di jalan oleh aparat, ada yang mengetahui kemana saya dibawa, kemana saya mati. Nah, sudah sampai tingkat itu. Nah, saya bersama Mas Inyo Hermawan, dia juga aktivis Jakarta, sama Natar Setinjak juga. Terus kemudian juga sama Mas Bob kecil saya. Mas Bob ini teman saya kuliah di Universitas 17 Agustus di Jakarta. Jadi di Untak Jakarta itu ada tokoh terkenal, 2 tokoh terkenal. Yang satu yaitu Bob Randilawe, yang satunya adalah Bob Nur Susyawan. Nah, ini kita panggil Bob kecil. Saya selalu bersama mereka siang malam setelah terjadi penyerangan kantor Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro. Nah, saya akan lanjutkan lagi teman-teman pemirsa, informasi yang menegangkan, yang lucu, dan kemudian membuat adrenalin kita ini semakin tertantang ya sebagai aktivis itu waktu itu, bahwa ditangkap itu sesuatu hal yang biasa bagi kami, di penjara itu sesuatu yang lumrah bagi kami karena untuk memperjuangkan Indonesia yang lebih baik. Nah, nanti saya akan cerita bagaimana setelah penyerangan PDI dan gerakan-gerakan selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalam.